Assalamualaikum. Hai semuanya. Kesempatan kali ini aku akan nyampein review yang berhubungan dengan cara mengatur keuangan. Wah, menarik kan? Yap, dari buku yang berjudul Kakek Ibu, Cara Cerdas Finansial ala Jepang agar uang Anda tak habis terbuang, yang ditulis oleh Avicenna Elfaizazen atau dikenal dengan nama pena Aizen. Teman-teman pernah ngerasain gak sih? Ketika ada rezeki uang, tiba-tiba cepet aja habisnya. Gak kerasa entah kemana laginya uang itu. Nah, hal seperti itu perlu kita benahi. Perlu kita atur sebaik mungkin supaya jelas pengeluarannya dan lebih terarah alokasi penggunaan uangnya. Karena apa yang kita punya saat ini gak harus dihabiskan dalam waktu ini juga kan? Kita perlu menabung, dan tabungan itu adalah kumpulan sedikit demi sedikit dari apa yang kita sisihkan hari ini. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Buku ini pada dasarnya bertujuan supaya segala jenis pengeluaran yang kita keluarkan terlihat dan tercatat secara transparan. Karenanya dijelaskan upaya untuk mencatat beberapa hal. Yang pertama, membuat catatan pemasukan. Misal, bulan Januari, berapa rupiahkah yang masuk? Dan sumbernya dari mana saja? Jadi misal kalau teman-teman mendapatkan income lebih dari satu sumber, supaya jelas masing-masingnya. Yang kedua, membuat catatan pengeluaran. Nah, dalam hal ini, segala jenis pengeluaran harus masuk ke dalam catatan. Entah itu pengeluaran bulanan, seperti bahan-bahan pokok yang harus kita beli dalam jangka berbulan, atau pengeluaran yang terjadi di setiap harinya. Bahkan ya, ketika beli cilok 5.000 ke abang-abang penjual. Selanjutnya yang ketiga, membuat rencana pengeluaran. Di sini kita diajak untuk memperkirakan, sekaligus memperjelas apa saja kebutuhan kita pada setiap awal bulan. Jadi, dari income yang masuk, kita alokasikan berdasarkan pembagian yang kita perlukan. Seperti ada bagian untuk pendidikan, ada bagian untuk tabungan, ada bagian untuk sedekah, ada bagian untuk kebutuhan, ada bagian untuk keinginan, dan lain-lain, menyesuaikan keadaan kita masing-masing. Yang terakhir atau keempat adalah evaluasi. Di akhir bulan, kita perlu melakukan evaluasi bagaimana keuangan kita berjalan di bulan tersebut. Apakah sesuai dengan rencana atau malah membengkak di luar agenda. Dan ketika itu tidak sesuai rencana, kita juga harus tahu di mana celahnya. Apakah kita banyak membeli hal yang seharusnya tidak perlu, sehingga uangnya tidak digunakan dengan semestinya. Selain mengajak kita untuk mencatat beberapa hal tersebut, melalui buku Kakek Ibu ini, penulis juga mengingatkan pentingnya untuk berhemat. Dan ingat, berhemat berbeda ya dengan pelit, sehingga kita juga harus teliti dan bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dari sini, penulis sekaligus memberikan gambaran manfaat dari penggunaan metode Kakek Ibu ini. Di antaranya yaitu dari aspek finansial akan lebih terarah, penggunaan waktu akan lebih maksimal, cara kerja otak kita juga lebih terstruktur, dan energi tidak terbuang sia-sia. Kok bisa? Mari kita lihat. Dari sisi finansial, tentu saja dengan pengaturan uang yang sedemikian rupa, kita akan tahu dalam hal apa saja uang tersebut akan digunakan. Karena kita sudah membagi rata dengan keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk membelanjakan uang pada hal yang bukan seharusnya. Dari sisi waktu, karena kita sudah tahu apa saja yang kita perlukan, maka ketika kita berada di tempat perbelanjaan, kita hanya akan fokus untuk membeli hal-hal yang sudah kita tentukan. Selanjutnya dari sisi pikiran. Ketika pengaturan sudah berjalan baik, maka pikiran pun akan tenang, karena dari tiap-tiap kebutuhan sudah ada jatahnya. Kemudian dari sisi energi.
Ketika kita sudah terbiasa untuk menganalisis apa saja kebutuhan dalam waktu tersebut, baik jangka per bulan, per minggu, atau per hari, maka kita bisa berbelanja cukup sekali di awal, sehingga tidak perlu berulang kali karena tidak tercatat secara rapi. Di era yang sekarang ini, kiranya kita sangat perlu untuk mengatur keuangan kita secara bijak. Informasi barang belanjaan yang semakin mudah didapatkan tidak jarang membuat kita lupa diri untuk memenuhi keinginan nafsu yang tiada habisnya. Sekian dulu review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga boleh banget buat teman-teman yang mau sharing. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.